بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا، إن الله يدخل نياتنا في نياتهم ويقربنا لأهل الخير ووفقنا لأهل الخير، جعلنا متحققين بحقائق الإيمان والتقوى واليقين في خير ولطف وعافية، والحمد لله رب العالمين. Oke, kemarin kita belajar sampai ini bait pertama. Bait pertama, apa itu bait pertama? Di dalam syair kemarin. Alhamdulillahil qadim. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada. Nah, kita lanjut. Artinya apa itu as-salat? Thumma salatu wassalam. Thumma salatu wassalamu sarmada. Thumma salatu. Kemarin kita, kalau ada yang hadir belajaran kemarin, as-salat itu dari Allah Ta'ala apa? Dari al-malaika apa? Dari kita apa? Dari Allah Ta'ala, as-salam minallah ar-rahmah. Kalau dari Allah Ta'ala, itu rahmah. Rahmat, kasih sayang kepada seluruh yang dia salat atau subhanahu wa ta'ala salat kepada seorang, satu orang, atau seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala ali abi Aufa. Artinya apa? Artinya Allahumma arham, ya Allah kasih rahmati kepada fulan. Ini namanya al abi Aufa. Huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Artinya apa? Artinya kasih sayang kepada hamba-hambanya. Oke, dan malaikatu. Malaikatu itu malaikatnya juga bersalawat kepada kita. Bagaimana salat malaikat kepada kita? Itu yang kemarin kita jelas. Assalamu minallah ar-rahmah minal malaika al-istighfar minal mu'minin at-tadarru' wa du'a. Dari orang mukmin, tadarru' dan doa. Oke, la ilaha illallah. Ay rahmatullahil maqruna bit ta'zim wa tahiyyatuhu la'iqa bihi sallallahu alaihi wasallam kainatani ala man dzukira thumma as-salatu wassalamu wassalam. Wal ma'na anna an-nazim ansha'a fa ka'annahu qala atlubu. Ini aslinya doa. Doa as-salatu. Kita lihat kalau orang saya lihat di terjemah orang non-muslim, mereka bilang, hayya nusalli, ayo salat biar kamu lulus ini. Nah, artinya apa? Artinya hayya nad'u, doa. Karena as-salat di dalam bahasa harian ad-du'a. As-salatu ad-du'a. Dalam lughatan. Wa istilahan aqwalan wa af'al. Tapi di sini kata as-salatu. Oke. As-salatu wassalam. Assalam. Assalam, kemarin juga kita jelaskan assalam. Apa itu assalam? Assalam lughatan al-aman. Assalam di dalam bahasa harian al-aman. Sudah aman. Kamu aman dari saya. Kalau saya bilang assalamualaikum berarti kamu aman. Jangan takut dari saya. Assalam. Assalam al-aman. Wa istilahan assalamu minallah lughatan at-tahiyyah la'iqa bi jannabihi sallallahu alaihi wasallam. Assalam itu tahiyah, ucapan tahiyah yang assalamualaikum. Mulai dari mana? Kapan itu? Itu ada beberapa riwayat hadis, ada beberapa athar dari beberapa orang, dari beberapa ulama atau juga beberapa tabi'in, ada beberapa cerita-cerita mulai dari mana. Yang ada hadis juga di dalam hadis sahih. Waktu Allah Ta'ala ciptakan Adam, nafakha fihi ruh, kasih ruh atau masukkan ruh ke badan, ke dalam tubuh Sayyidina Adam. Biasa ulama bilang ruh itu mulai dari atas, masuk dari kepala. Langsung dia berising, haci. Ini pertama, karena roh dari atas.
Jadi biar ini pertama terus sampai badannya, sampai seluruh badan, masuk sampai seluruh badan. Setelah itu Allah Ta'ala suruh Adam pergi ke tempat itu, ada malaikat. Pergi ke sana, bilang assalamualaikum. Karena kita baca di Al-Quran, wa 'allama Adam al-asma. Allah Ta'ala kasih tahu sama Adam ucapan ini, bilang ini. Dia waktu pertama belum paham ini semuanya. Mereka jawab waalaikumsalam. Dia bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, waktu balik Allah Ta'ala bilang sama dia, wahai Adam, ini tahiyyatmu dan anakmu. Kalau kamu ketemu bilang assalamualaikum. Oke, sama Nabi kapan mulai? Waktu di hari Isra Mi'raj, Yaumul Isra wal Mi'raj. Dari hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW kita tahu faham dia naik ke langit 1 pertama 2 3 3 sampai 7. 3 4 5 sampai 7. 7 waktu dia bilang bingung. Dia bingung bilang sama Allah Ta'ala, saya bilang bagaimana? Assalamualaikum ya Allah. Ini tidak mungkin assalamualaikum. Ya kan? Itu kayak kurang ajar ya kan, bilang sama assalamualaikum. Assalam itu nama Allah Ta'ala, bilang alaika ya Allah. Allah Ta'ala kasih di dalam hatinya atau kasih wahyu di dalam hatinya, bilang at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Bukan assalamualaikum. At-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Dia bilang seperti itu. Jawab Allah Ta'ala, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Rasulullah jawab lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi salih. Itu sebab ucapan assalamualaikum di umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini tahiyyah Nabi Muhammad SAW. Kita bilang kemarin juga, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Di hari kiamat, ucapan Allah Ta'ala tidak ada yang seperti sekarang. Selamat pagi, selamat siang, good morning. Ada berapa kata-kata ya kan? Halo, enggak ada. Tahiyyatuhum salam. Assalamualaikum. Tahiyyat ahli jannah, surga. Di surga, tahiyyatnya assalamualaikum. Oke, berarti setiap mukmin harus perhatian. Kamu mau ikut siapa? Ikut orang Yahudi atau ikut tahiyyat Allah Ta'ala di surga? Mau tahiyyat siapa? Kamu mau ucapan untuk siapa? Oke, tahiyyatuhum. Juga Allah Ta'ala kita baca di surat Yasin, salamun qaulan min rabbin rahim. Salam itu di surga. Tahiyyatullah Ta'ala sama hamba-hambanya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Salamun qaulan min rabbir rahim. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang namanya assalam. Oke, wa abbara an-nazim bin nabi wa lam yu'abbir bir rasul. Thumma as-salatu wassalamu. Ya, kita faham Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ini nama Ririn, kayak ganggu kita terus mau masuk tidak bisa. Iya Syekh, dari tadi nggak bisa masuk-masuk itu di admit Ririn 3 kali 4 kali. Iya, oke. Dia mungkin chat sama dia, bilang sama dia masuk 1 kali, tunggu sampai kita setuju. Atau buka langsung dari laptop kalau kamu pakai laptop, biar yang masuk langsung, tidak usah tunggu di room chat. Atau Fathia bantu. Biar tidak ganggu. Di sini saya, layar saya, di sini HP. Jadi ganggu. Thumma salatu wassalam. As-salatu dari Allah Ta'ala. Oke. Wassalamu sarmada. Sarmada. Apa itu sarmada? Selalu. Selalu. Daiman wa abada. Thumma salatu wassalamu sarmada alan nabiyyi. Alan nabiyyi. Kata an-nabi itu apa? An-nabi kita kemarin belajar juga.
An-Nabi insanun, itu manusia. Hurrun, tidak hamba. Tidak apa bahasa Indonesia? Buddha, tidak Buddha. Bukan abdul, seharus hur. Insan hurrun, balighun, dzakarun, laki-laki. Tidak ada Nabi perempuan. Balighun, tidak bisa jadi yang kecil jadi Nabi. Terus Syekh Isa alaihissalam sudah dari awalnya dia ayah, beda. Tapi selain Sayyidina Isa alaihissalam juga dia atanil kitab wa ja'alani nabiyya, nanti, bukan sekarang. Setelah dia masuk bulu. Oke. Insan hurum balun auhallahu ilaihi bisyar'an, mewahyukan kepada dia biar dia ngajarin berapa manusia, berapa orang. Bisa suku, kabilah, satu kabilah, bisa luas lagi, bisa kota, bisa itu, sampai kita kemarin belajar di buku hadis Adadul Anbiya berapa? Para nabi berapa? 124.000 nabi. 124.000 nabi. Bukan 124.000 rupiah nabi ya. 124.000 nabi. Ada dari Rasul 312, 15, 18 di antara di situ. Rasulullah kasih tahu di dalam hadis. Ini hadis ada. Hadis-hadis ini ada, tapi karena kita lagi belajar. An-Nabi. Nabi, kata Nabi itu dari dua arti. An-Nabi dari an-nabuah. Tempat yang naik itu atau murtafi, itu namanya nabuah di dalam bahasa Arab. Nabuah, an-nabiyyu dari tempat yang murtafi karena derajatnya tinggi. Berarti itu. An-nabiyyu juga ma'khudhun minan naba. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Naba kabar. Atau kasih tahu, naba. Nabiyyu kasih kabar dari Allah Ta'ala, kasih kabar kepada temannya atau sahabatnya dan tentang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang cipta ini, Allah Ta'ala gini, ada surga, ada, dia kasih kabar sama kita. Itu namanya naba. Bisa dua. Dari an-nabwah, al-makan al-murtafi, wa huwa marfu' ar-rutbah, setiap nabi derajatnya pasti tinggi, lebih dari hamba Allah yang biasa. Terus atau dari kabar karena dia kasih tahu kepada hamba Allah Ta'ala. Ala nabi khairu ala nabi khairi man qad wahada. Itu yang paling mulia dia di tauhid atau apa bahasa Indonesia namanya tauhid sama. Khairu man qad wahada wa anna wal ma'na annahu fadala an-nabiyina wa aghlabihim fi suratihi. La ilaha illallah. Khairu man qad wahada, ya. Tauhid. La ilaha illallah. Itu kalau kita mau bilang tauhid atau akidah, tidak ada yang paling mulia dari Nabi faham tauhid atau akidah. Sampai kalau ada yang berbeda sama fahaman Nabi SAW, itu salah fahaman, dia bukan Nabi. Karena Nabi yang paling mulia, yang paling faham tauhid. Itu di dalam ini ada berapa masalah beda di antara ulama, tapi itu bukan waktunya. Ala Nabi khair man qad wahada. ايش البيت؟ وآله وصحبه ومن تبع. وآله وصحبه ومن تبع. Artinya apa? Artinya salam beserta salam kepada Nabi sama alihi. Alihi itu keluarganya. Terus al ini banyak. Al itu kata yang luas. Kata luas. Kata al. Wal muradu bil al huna jami'al mu'minin wa minhum al anbiya wa ummuhum. Alun Nabi, barang siapa ikut Nabi itu namanya al. Masuk di kata
al. Tapi mungkin Syekh, saya baca di buku atau dengar alun Nabi tidak boleh terima sedekah. Itu ada dalil, ada hadis ya, ada alun Nabi hum fulan wa fulan. Waktu Rasulullah SAW lagi duduk di rumah, di satu rumah atau di satu kamar di rumahnya, Al Hasan wal Husain dan Fatimah dan Ali lagi tidur. Rasulullah kasih selimutnya atau rida tutup atas mereka, bilang ini ahlu baiti, ahlu baiti. Jadi di sebab hadis ini jadi ada berapa masalah. Bukan masalah berapa apa, kita bisa ambil berapa faedah. Berarti keluarga Nabi siapa? Ya, Al Hasan wal Husain wa Fatimah Aisyah, istrinya, istri wa Fatimah. Istrinya bagaimana, masuk di situ atau tidak? Ya masuk, pasti masuk. Tapi ada ahl, ada al. Ada ahl itu langsung keluarga. Ada al juga masuk seluruh orang yang beriman kepada Nabi masuk di alun Nabi. Terus jadi Syekh jadi bingung. Ya ulama lebih jelas dari situ mereka bilang al-alu fi maqamiz zakah. Kalau waktu kita bagian zakah, alun Nabi keluarganya, yang turunan Nabi Muhammad SAW. Sekarang ada turunan, iya pasti ada, karena mereka tulis nasab diri sendiri, mereka tulis nasabnya. Seperti di Hadramut. Di Hadramut ini yang namanya di sini Habaib. Ada berapa di Al-Maghrib, itu Maroko. Ada di Mesir, mereka tulis nasabnya. Saya fulan bin fulan bin fulan bin fulan sampai Nabi. Terus ini mungkin ini Syekh, ada yang bilang mungkin ini bohong Syekh. Bagaimana? Ya, itu nasabnya dia bebas. Tiap orang nasabnya bebas. Kita tidak bisa menolak nasab orang. Bilang, wah ini kamu dusta atau bohong atau kita tidak terima. Enggak. Haram. Juga haram kamu bilang sama siapapun kamu bukan dari keluarga itu. Tahu atau kenal, tahu masalah itu atau tidak? Enggak. Saya tidak mungkin kamu jadi keluarga Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh. Terus bukan ini masalah nasab Nabi Muhammad atau keluarga Nabi Muhammad. Setiap suku, setiap kabilah. Ini fulan saya dari suku ini atau kabilah ini. Kamu bilang sama dia, enggak, tidak. Kamu tidak mungkin. Ini haram dalam syariah, haram. Kecuali kalau ada bukti. Apa itu bukti? Seperti kita orang Arab, mereka tulis suku. Saya contoh ini, kamu Syekh Faisal, suku kamu apa? Suku saya An-Najjar. Ada bukti? Ya, ada bukti. Ini saya fulan bin fulan bin fulan, ada surat. Kalau ada yang bilang sama saya, kamu bukan dari An-Najjar, ini dalam syariah haram. Walau saya orang biasa, bukan, apalagi kalau itu turunan Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, "Qul la as'alukum alaihi ajra." Saya tidak minta untungan atau bayaran untuk pengajaran kamu. Illal mawaddah fil qurba, kasih sayang sama kerabatku aja di surat Syura. Tapi bukan masalahnya sekarang di sini, biar kita paham al itu apa. Wa alihi. Ulama kasih kata yang ringkas, kalau di waktu bagian zakat, al Nabi itu turunannya. Yang sekarang namanya habaib wa. Oke. Yang fi maqamis salah jami'al mu'minin. Kalau kita bilang Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala, berarti di sini seluruh orang mukmin yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW masuk di dalam doa itu yang kita setiap kali baca di dalam tasyahud. Sampai ada beberapa ulama bilang salah satu dosamu di dalam salat karena kamu tidak doa kepada orang mukmin. Kalau kamu tidak melakukan salat zuhur, asar, maghrib.
Di sini wajib. Di sini wajib. Wajib. Tasyahud wajib. Kalau kamu tidak baca tasyahud, salatmu batal. Harus ulang lagi. Oke. As-salatu fi maqam al-zakah. Fi maqam az-zakati. Siapa ini tadi? Fi maqam az-zakah ahlu baitihi. Itu siapa ahlu baitihi? Turunannya. Wa fi maqam ad-du'a jami'al mu'minin. Atau fi maqam as-salat jami'al mu'minin. Wa fi maqam al-ibadah kullu man amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jami'al mu'minin wa minhum al-anbiya wa ummamuhum. Alun nabi itu bisa masuk seluruh nabi juga. Dan umatnya, umat nabi seperti Musa, Isa bisa masuk di alun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Sahbih itu sahabah artinya apa? Kita bilang sahabah di dalam bahasa Arab as-sahabi ma'khudun minas suhbah, itu teman dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia juga bilang sahabat saya. Kalau tidak salah orang yang aslinya Arab mereka bilang sahabat saya, juga Indonesia bilang sahabat saya. Ma'khudun minal musahabah, itu pergi bareng, makan bareng-bareng, ini ke sana ke sini, namanya sahib. Sahabatun Nabi itu teman Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka kasih syarat di dalam buku ilmu. Di dalam buku itu kasih syarat orang ini jadi sahabi atau tidak. Siapa itu? As-sahabi humul ladzina ijtama'u bihi ba'da risalati mu'minina bih. Barang siapa berkumpul sama Nabi Muhammad, terkumpul ya. Ber atau ter. Kan Aisyah enggak ada, kita enggak tahu ber atau ter. Walhasil mereka kumpul sama Nabi Muhammad SAW waktu Nabi masih hidup. Itu namanya sahabi. Ada beberapa syarat. Berarti seharus mukmin. Kalau dia kumpul sama Nabi atau lihat Nabi Muhammad SAW, tapi dia belum masuk Islam, itu tidak masuk sahabat, masuk tabi'in. Ya. Juga Nabi masih hidup. Kalau dia lihat Nabi setelah wafat, tidak masuk sahabat. Fil ardi la fis sama. Fil ardi itu bisa jadi sahabat. Kalau ketemu sama Nabi Muhammad di bumi, itu namanya sahabi. Kalau di langit bagaimana? Masuk atau tidak? Walhasil sahabat itu yang lihat Nabi atau ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da risalah mu'minina bih walau qabla al-amr bid'ah fi hal hayati fil ard walau fi dhulmatin aw kanu umya. Itu ada mereka meluaskan masalah ini. Dia ketemu sama Nabi tapi di tempat gelap. Tidak ada lampu. Itu masuk. Dia ketemu sama Nabi Muhammad SAW tapi dia tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Seperti Ghazwat tidak tahu siapa yang Nabi Muhammad SAW. Di Hajjatul Wada itu yang hadir Hajjatul Wada itu 114.000. Waktu zaman Nabi Muhammad Hajjatul Wada itu yang waktu Nabi Muhammad SAW pergi haji itu 114.000 orang yang hadir. Pasti Nabi tidak bisa lihat semuanya, tidak bisa bicara sama semuanya. Mereka dengar khutbahnya, lihat wajahnya dari jauh. Itu masuk sahabatnya, masuk sahabat. Terus sahabat itu kita tahu di Al-Quran ada as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, ada ahlu bai'atir ridwan, ada ahlu badr, ada ahlu uhud, itu yang derajatnya. Ada yang Islamnya dia masih di Makkah. Derajatnya paling tinggi dari Islamnya setelah Nabi Fatah Makkah. Itu yang namanya sahabat. Walam sya'ura kanu mumayyizina walam yaktabu lakin rawahu ila akhirih. Itu yang paling walau a'ma, walau dia buta, orang buta tapi Nabi lihat dia bicara sama Nabi, itu masuk di dalam sahabat. Sampai kita tahu Ummu Maktum, muadzin Nabi namanya Abdullah bin Ummi Maktum wa nahwuhu.
juga seperti dia yang buta-buta masuk namanya sahabat. Syaratnya apa? Syaratnya mereka mati ala al-Islam. Ada berapa orang la ilaha illallah subhanallah, dia sudah masuk Islam tapi setelah Nabi wafat dia balik atau keluar dari agama Islam. Dia sudah duduk ketemu sama Nabi, duduk bicara jadi sahabi. Tapi waktu wafat atau waktu Nabi wafat dia keluar dari Islam, habis itu balik lagi. Balik lagi tapi tidak masuk di sahabat, masuk di tabi'in. Itu satu kata ulama atau satu pendapat dari satu ulama bilang apa namanya ini tidak jadi sahabat. Ada beberapa ulama bilang enggak, sahabat tetap jadi sahabat tapi pahala orang sahabat sudah hilang. Karena Al-Quran berfirman faqad habita wa man yartadda minkum an dinihi faqad habita amaluh. Barang siapa balik dari agamanya ke agama lain, hilang amalnya yang sebelumnya. Ini semuanya kita tidak bisa jelas di dalam satu ini, tapi biar kita faham, oh ada dari sini, ada situ. Oke. Wa tadkhulul malaikah. Di sini bilang malaikat juga bisa masuk jadi sahabi. Malaikat bisa jadi sahabi, malaikat di langit kapan ketemu sama Nabi? Ya, seperti yang di Ghazwat Badr. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, Inni mumuddikum bi 3,000 bi 5,000 malaikat turun bantu Nabi atau bantu Nabi waktu perang Badr. Ini masuk di golongan sahabat. Sayyidina Isa alaihi salam ketemu sama Nabi Muhammad SAW di mana? Ayo, siapa yang bisa tahu sampai dia jadi sahabat? Orang sahabat. Siapa yang bisa tahu? Ayo. Isra Mi'raj, Syekh. Hah? Waktu Isra Mi'raj. Waktu Isra Mi'raj, betul. Dia Nabi SAW salat kepada malaikat di anbiya, para nabi di mana? Di Baitul Maqdis. Ya, dia ketemu sama Nabi di bumi. Kalau di langit tidak masuk sahabat. Tapi karena dia di bumi, dia masih hidup, Nabi masih hidup. Sayyidina Isa sampai sekarang masih hidup, ya kan? Belum mati, belum. Allah Ta'ala angkat Sayyidina Isa aja sama tubuhnya juga, bukan rohnya. Tubuhnya juga sama di langit. Ntar dia tidak, Al-Quran berfirman, wa minkum illa nabi qabla mautihi, dia turun lagi. Rasulullah kasih tahu di dalam riwayat hadis, turun lagi. Ini jadi orang sahabat. Itu kalau ada yang kasih tanyaan seperti itu, siapa sahabat yang masih hidup sampai sekarang, kita bisa jawab. Isa alaihi salam. Oke. Sahabat. Terus ada bilang juga wal amal malaika fabaqun. Malaika itu hidup sampai hari kiamat. Sampai nafkhah bisur. Wal Khadir yamut 'inda raf'il Quran. Ada satu orang namanya Al-Khadir yang kita baca ceritanya di surat Al-Kahf. Ini masuk orang sahabat. Ya, karena ada beberapa ulama, ada beberapa riwayat mereka bilang Al-Khadir itu masih hidup. Bisa hidup sampai sekarang. Tapi enggak ada yang tahu dia di mana. Ini kata ulama, bukan kata Syekh Faisal. Jangan kamu salah faham. Wah, ini bid'ah, ini kufur, ini syirk. Enggak. Ini kata ulama. Ada yang bilang. Ada yang bilang Al-Khadir wa Ilyas masih hidup. Berapa ulama? Kalau kamu mau cari Al-Khadir wa Ilyas masih hidup sampai sekarang. Walakin Ilyas rasulun binassil Quran. Nabi Ilyas itu rasul. Karena Al-Quran berfirman, wa inna Ilyasa laminal mursalin. Oke. Wa ammal Khadir, itu Al-Khadir, ada yang bilang dia wali, ada yang bilang nabi, ada yang bilang rasul. Oke. Wa khairul umur awsatuha. Di tengahnya. Yang di tengahnya apa? Nabi. Wali, wa nabi, wa rasul. Ada yang bilang waliullah aja. Biasa. Nabi derajatnya kita tahu. Wa rasul. Rasul itu yang
Oke. Wa khairul umur awsatuha. Yang paling bagus. Oke. Yang di tengah. Tengahnya apa? Nabi. Ada beberapa ulama. Ada riwayat hadis. Ada riwayat hadis. Ada yang sahih. Ada yang dhaif. Dia masih hidup. Sudah meninggal. Ini luas. Masalahnya luas. Sampai Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam As-Sayyuti. Punya buku khusus Al-Khadir. Hidupnya. Pendapat ulama. Riwayat. Kata-kata fulan. Cerita orang saleh yang bilang saya ketemu Al-Khadir. Itu buku khusus. Kalau kamu mau, bisa. Kalau kamu mau paham ini, cari buku biar baca tentang masalah itu. Oh, Syekh, ini jadi ada masalah ini. Masalah kita tidak masuk akal, ya, tidak masuk akalmu. Tapi ilmu agama Islam, ilmu agama syariah Islamiyah luas sekali. Luas sekali. Oke. Tambih, ini ada tambahan ini. Al-Khadir bi fathil kha al-mu'jamah wa kasri dhad al-mu'jamah. Al-Khidir. Kha bi fathil kha bisa kha wa al-khi. Al-Khadir al-Khidir. Wa yujuz iskan as-sad al-Khidr ma'a kasri al-kha aw fatha wa innama laqiba bilan jalasa ala farwatin bayda fa idha hiya tahtazzu min khalfihi khadra. Kita juga kemarin kita kasih tahu hadis Nabi Muhammad SAW di surat apa Al-Kahf, di tafsir surat Al-Kahf, waktu Sayyidina Musa alaihi salam balik ketemu laut yang ketemu satu orang yang punya selimut hijau, itu namanya akhbar dalam bahasa Arab. Wa kunyatuhu Abul Abbas. Nah, kunyatuhu Abul Abbas, berarti di sini ada ummu fulana. Kalau suami Abu Fulan. Terus Al-Khadir kunyatuhu Abul Abbas. Namanya Bilya bin Milkan. Bilya bin Milkan. Oke, itu semuanya kata ulama. Mungkin benar, mungkin yang bilang benar dia kasih dalil. Pasti ada dalil. Yang bilang tidak ada, sudah pasti ada dalil. Tapi ini kamu harus paham ilmu. Ya, oke. Wa qawluhu sabila dinil haqqi as-sabil at-tariq. As-sabil at-tariq. Kita baca. Falyanzur al-insanu ila ta'amin nasabal al-ma'sum. Thumma as-sabila yassarah. Sabil itu jalan keluar manusia atau setiap orang keluarnya dari mana. Sudah kita tahu. Tapi kita tahu tempat itu berapa santimeter bisa keluar anak. Bagaimana? Siapa yang kasih mudahan sampai dia bisa keluar dari tempat di situ. Sampai ukurannya berapa santimeter, ya kan? Beratnya berapa santimeter keluar dari tempat yang itu namanya sabil. As-sabil. Juga kita baca belajar di buku fikih nanti al-kharij min ahad sabilain. Ada yang keluar dari dua jalan itu. Itu namanya sabil. As-sabil at-tariq artinya at-tariq. Sabilillah, jihad fi sabilillah, jalan Allah Taala. Berang di sabilillah itu sama, sabil, tariq. Jalan. La ilaha illallah wa yudhakkar wa yannas. Kalau sakit wa jaman muannas. Sabil wa sabuluddin wa subuluddin. Sabil subuluddin, ini sabil. Subuluddin itu namanya jam'un. Jam'un apa? Subuluddin al-ahkam syar'iyyah. Ada berapa hukum syar'i. Itu namanya sabil, subuluddin. Sabil dinil haqqi. Ghaira mubtadi'. Sabil yang ikut jalan yang benar, yang hak. Ghaira mubtadi', dia tidak ikut bid'ah. Di sini bagus. Bagus kita sudah sampai di tempat yang bedas sedikit. Ada yang mungkin ada yang terima, ada yang tolak. Ini ilmu harus kita belajar, harus paham. Biar jangan sempit pikiran. Kalau ada masalah sedikit kamu
ini fulan, bukan ini salah. Enggak, karena kamu orang jahil, tidak paham agama, jadi lihat ini salah. Apa itu mubtadi'? Bid'ah itu apa bid'ah? Oke, al-bid'ah mubtadi'. Al-bid'ah lughatan ma kana mukhtara'an ala ghairi, belum paham apa kata yang lancar di kata ini, tapi artinya bid'ah itu yang tidak ada sebelumnya. Ya, mukhtara ala ghairi misal sabit. Kita bilang nama Allah Ta'ala Al-Badi'. Apa itu Al-Badi'? Enggak ada Tuhan bisa menciptakan sesuatu seperti Allah Ta'ala. Jadi ini Badi', namanya Badi'. Dalam bahasa Arab fulan mubdi', yang dia bikin gambar yang seperti yang asli, itu dalam bahasa Arab namanya mubdi'. Allah Ta'ala ini kita lihat bagaimana kalau kita naik ke gunung, lihat ke bawahnya kalau hijau bagaimana enak, indah, bagus sekali. Ini namanya Badi'. Dari nama Allah Ta'ala Al-Badi'. Al-ibtida' al-bid'ah, al-bid'ah fi al-lugha ma kana mukhtara'an ala ghairi mithalin sabiq. Itu dalam bahasa. Tidak ada yang sebelumnya melakukan atau seperti itu. Itu namanya bid'ah dalam bahasa. Syara'an, dalam syariah, apa itu syariah? Ma kharaja huwa ma kana ma uhditha ala khilafi amri syari'. Ma uhditha ala khilafi amri syari'. Syariat Islam bilang gini, dia lawannya. Berarti ini namanya bid'ah. Ma uhditha. Rasulullah bersabda dalam riwayat hadis, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa melakukan atau melaksanakan sesuatu yang tidak ada di dalam syariat kita, itu tidak terima. Fahuwa rad, mardud, tolak, kita tolak itu. Oke, jadi Syekh ma uhditha ala khilaf amri syari', banyak sekarang di dalam hidup kita yang namanya bid'ah. Ya, betul. Ulama kasih apa itu bahasa Indonesia, berapa bagian? 5 bagian. Bid'ah itu jadi 5. Ada yang bid'ah wajibah, bid'ah baru tapi wajibah. Boleh tulis, yang mau tulis boleh, biar faham. Oh, ada bid'ah tapi wajibah. Ya, ada bid'ah wajibah. Saya kasih contoh biar kamu paham. Ya, Syekh, harus di sini zaman sekarang ini masalah kita di sini terus bid'ah. Ya, oke. Terus bid'ah huwa ma tanawalatuhu qawaid al-wujub wa adillatuhu min asy-syar'i. Kaidah yang wajib seharus dia jadi wajib. Saya kasih contoh ini. Tadwin Al-Quran. Al-Quran di zaman Nabi Muhammad, kita sering saya bilang sama teman di sini atau yang dengar saya atau yang kenal saya. Al-Quran itu kita juga walau dia baca dari buku lain maklumat sama. Al-Quran itu zaman Nabi ada mushaf seperti sekarang 30 juz. Ayo, siapa yang bisa jawab? Tidak ada, Syekh. Tidak ada. Zaman Nabi tidak ada. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, zamannya dia bantu orang muslim bagaimana kumpul Al-Quran dari sahabat, taruh di suhuf. Suhuf itu apa? Bukan seperti sekarang. Mungkin saya punya surat Al-Baqarah aja. Fulan punya surat Al-Imran. Mungkin saya punya surat Al-Baqarah sama surat At-Taubah aja. Itu namanya suhuf. Bukan seperti sekarang 30 juz, 1 gus, ya kan? Itu bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi. Tidak ada di zaman Nabi. Yang bikin itu siapa? Sahabat. Berarti ini ulama bilang masukin di bid'ah wajibah. Seharus biar tidak hilang Al-Quran. Oke. Wa asyra' idza khifa 'alaiha ad-dhaya'. Ilmu yang sekarang kita belajari, kita buang meraba waktu.
untuk belajar ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu tajwid, ilmu mantiq, ilmu balaghah, ilmu ini ada di zaman Nabi enggak? Berarti ini bid'ah. Tapi masuk di bid'ah wajib biar kita paham agama. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza khifa fa inna at-tabligh liman ba'dana min al-qurun wajib ijma'an. Kalau kita mau kasih tahu kepada yang berikut kita, wajib itu. Berarti walau kita, ini sekarang, kita belajar agama Islam. Lewat apa? Lewat Zoom. Ini ada di zaman Nabi. Nabi ngajarin seperti itu. Ini wajib. Kita wajib. Ya, ini ya saya tahu. Ini tanyaan biar kita perhatian aja. Apa namanya ini? Ini wajib, kita wajib belajar agama Islam. Tapi kalau kamu mau ikut sunnah Nabi aja, ayo datang ke saya belajar seperti Nabi. Ini Syekh, ini bagus, ini manfaatnya untuk agama. Itu namanya bid'ah wajiban. Ya kan? Harus kamu ikut kalau sudah paham agama, tidak paham agama, ada ulama yang buka seperti itu, wajib kamu ikut biar paham agamamu. Ini masuk di namanya di bid'ah wajibah. Fa inna at-tabligh liman ba'dana wajiban ijma'an wa ihmalu dzalika, kalau dia tidak mengajar, tidak melakukan seperti tadi, ini haram. Haram. Walau dia tidak ada di zaman Nabi, tapi namanya bid'ah wajib. Oke. Zada ba'dul mutaakhirin min al-bid'ah al-wajibah 'ala al-kifayah al-ishtighal bil 'ulum al-arabiyyah. Ishtighal bahasa, belajar bahasa Arab. Harus, ini bid'ah. Seperti saya tadi bilang. Zaman Nabi tidak ilmu lughah Arabiyah, ilmu sarfi, ilmu nahwi tidak. Tapi belajar, harus belajar. Ini jadi bid'ah wajibah. Biar fahmul kitab. Fahmul kitabi was sunnah wa ila akhirih. Wa tadwin nahwa al-fiqh wa usulah wa adillatih. Warrad al-qadariyah, buku biar jelaskan pikiran al-qadariyah wal jabariyah wal murajji'ah wal mujassimah. Itu semuanya baru juga di dalam agama Islam. Biar kita buku tulis ini fulan dusta atau bohong ini masuk bid'ah, tapi bid'ah wajibah. Mudah-mudahan jelas ya kan? Jelas insyaallah. Oke. Ini pertama, al-bid'ah al-wajibah. Sampai ulama bilang, wa ma la yata'atta al-wajibul mutlaq illa bih fahuwa wajib. Ma la yata'atta al-wajib al-mutlaq illa bih fahuwa al-wajib. Nah, biar kita bantu orang Islam, biar kita kasih tahu ini fulan orang ahli bid'ah, harus ngajarin manusia biar paham, ini jadi wajib. Itu yang namanya wajib. Ma la yata'atta al-wajib illa bih fahuwa wajib. Thaniha haram. Bid'ah haram, lawannya. Wa huwa kullu bid'atin tanawalatha qawaid at-tahrim wa adillatuha asy-syar'iyyah kal mukus. Bid'ah haram. Apa al-mukus itu? Maaf ya, mungkin ada yang dengar di sini tidak terima pajak dari pemerintah dimanapun, bukan di Indonesia, dimanapun. Kata pajak itu masuk di dalam harta yang haram. Mereka ambil dari manusia. Itu namanya bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi. Kamu punya 2 kuda harus bayar gini-gini. Tidak ada. Terus itu setelahnya bikin ini haram. Yang bikin ini haram. Atau yang melakukan ini haram. Namanya bid'ah muharramah. Taqdim al-juhal 'ala al-ulama. Orang bodoh taruh di depan, orang ulama taruh belakang. Kenapa ini orang bodoh di depan? Karena dia penjabat sama presiden atau temannya. Jadi orang jahil bukan alim taruh di depan, orang taruh belakang. Kenapa ini pengaturan? Ya, itu masuk di dalam bid'ah. Wa tawliyat al-manasib asy-syar'iyyah man la yasluh laha bi tariq at-tawatur. Mansib syar'i. Apa mansib syar'i itu? Penjabat yang syar'i. Seperti qadhi. Qadhi yang pengadilan itu harus
Paham agama Islam? Enggak, dia pilih satu aja karena dia teman kita. Kamu masuk di sini. Ini haram. Bid'ah namanya haram. Di dalam syariah harus yang ahlinya. Oke. Waja'al mustanad bidzalika kaunal mansib kana li abi. Kadang-kadang karena ini fulan ini pengadilan yang bagus, masya Allah, baik akhlaknya, hukumnya, agamanya, taruh anaknya. Anaknya tidak belajar. Enggak, karena ini ayahnya bagus, ini kita taruh anaknya mungkin faham. Ini namanya bid'ah haram. Yang ketiga, mandub. Yang ketiga, mandub. Di dalam bahasa Indonesia namanya sunnah. Masnun juga bisa. Ma tanawaduhu qawaidun nadbi. Kaidah-kaidah yang sunnah masukin, masuk. Seperti salatul tarawih jamaah. Seperti salat tarawih jamaah. Itu bid'ah. Wah, Syekh, salat tarawih bid'ah. Ini Rasulullah SAW. Iya, Nabi SAW salat tarawih benar, tapi sendirian. Tidak sama sahabat, sendirian. Kalau seperti sekarang jadi imam baca dari awal sampai akhir, ini namanya bid'ah. Siapa yang pertama? Sayyidina Umar bin Khattab. Dia datang atau lewat masjid di bulan Ramadan, lihat mereka lagi ada berapa orang salat di sini, ada salat di sini. Dia bilang, ayo sini, fulan, kamu jadi imam. Ubay bin Ka'ab salat kepada mereka di masjid semua. Biar mereka dengar Al-Quran, baca Al-Quran. Ini salat tarawih. Jadi mandubah, faham mandub sunnah. Banyak seperti ini. Wa iqamat suwar al-a'imma wal qudha wa ulatul umur ala khilaf ma kana alaihi sahabah ridwanullah alaihim. Iqamat suwar al-a'imma wal qudha. Sahabah yang mengadil, yang apa namanya ini, wali kota atau itu biasa. Dimanapun bisa ketemu sama dia, mau apapun dari dia, dia siap. Tapi sekarang jadi ada, maaf seperti sekarang di sini bilang kantor wali kota, kantor kelurahan, kantor ini bisa masuk. Manfaatnya apa? Biar manusia sudah tahu bagaimana caranya kerja. Ini masuk di bid'ah, ya bid'ah. Bid'ah tapi mandubah, biar atur yang benar. Oke. Bisabab anna al-masalih wal-maqasid ila akhirih. Rabi'ah, yang keempat, bid'ah makruha wa huwa ma tanawalathu adillatul karah. Dalil-dalil hadis makruh itu bisa masuk bid'ah di dalam di situ. Makruh min asy-syari'ah wa qaida. Ka takhsis al-ayyam al-fadilah ala ghairiha bi naw'in min al-ibadah. Ada berapa hari seperti Asyura, seperti itu, seperti Rajab, seperti itu ada fadilah. Takhsis al-ayyam, fadilah. Fadilah ayam yang bahasa Indonesia apa? Bilang apa? Yang fadilah. Keutamaan, Syekh. Hah? Keutamaan. Keutamaan. Hari yang keutamaan, tapi dia kasih ibadah khusus hari itu. Dia karena ini hari ini mulia, saya tambahan ini aja. Itu salah. Contoh seperti puasa. Seperti puasa. Atau tambahan ibadah khusus. Saya seperti salat tasbih, salat taubah, salat itu dia pilih satu hari setiap hari tersebut saya melakukan ibadah di situ. Siapa taksis dari siapa itu? Dari dia sendiri. Itu yang bid'ah makruhah. Khamisah mubah. Mubah. Bid'ah mubah. Tidak haram, tidak makruh, tidak wajib, tidak. Seperti apa itu mubah? Ini banyak. Banyak. Ini lihat kita duduk di rumah kita. Saya di sini saya kasih contoh. Ini semuanya ini. Caranya ini. Ini ada di zaman Nabi? Tidak ada. Tidak ada. Terus apa kasur Nabi bagaimana caranya? Kita sudah tahu ceritanya. Gambar ini belakang. Ada di zaman Nabi, ada di zaman enggak, tidak ada.
Makanan atas itu, meja itu, ada di zaman Nabi? Tidak ada. Sendok itu, makan di dalam sendok itu ada tidak ada. Ada berapa masalah? Ini namanya mubah. Karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Sampai kamu melakukan di dalam haram, itu jadi. Di sini kasih contoh ittikhadul manakhil. Manakhil itu saya sudah pernah tahu namanya tapi lupa. Kalau ada tabung terigu kita mau bersihin, namanya apa di dalam apa itu? Yang taruh terigu. Namanya apa? Bantu saya kita. Ayakan. Saringan. Ayakan atau saringan. Ayakan atau saringan. Oke. Ayakan, betul. Ayakan atau saringan. Itu di dalam riwayat hadis, di dalam riwayat asar ini, balim pertama yang muncul setelah wafat Nabi ini bid'ah, ini bid'ah yang mubah. Mereka pakai itu ayakan atau saringan. Ini masuk di mubah. Terus ini mubah, kamu mau silakan, tidak mau ini tidak ada. Kalau kamu pakai tidak ada yang bilang haram. Haram ini enggak, tidak ada dalil. Berarti ini contoh zaman Nabi Muhammad SAW. Dia kalau mau pergi ke mana-mana naik apa? Kuda. Sekarang kita punya mobil, pesawat. Itu tidak ada zaman Nabi. Ini namanya bid'ah mubah. Mubah, silakan. Apalagi kalau niatmu saya mau pergi dakwah ke sana. Saya mau naik mobil. Jadi setiap satu putar di ban mobil ini dapat pahala. Ya. Wa minal mubahat at-tawassu'. Dari mubah-mubah ini juga kita beli makan dari GoPay ini atau GoFood atau yang lain-lain ini. Itu tidak ada di zaman Nabi. Nabi makan sendiri. Kita nggak tahu ini orangnya Muslim atau tidak. Ini mubah. Sampai ada dari tawsi' al-akmam wa minal mubahat at-tawassu' fi ladhidh al-ma'akil wal masyarib. Makanan yang enak, yang banyak, yang ini zaman Nabi kita tahu. Nabi SAW makannya satu roti dari gandum. Kita di dalam satu hari ada berapa? Bukan satu hari, satu kali. Kita masuk ke rumah makan, turun nasi sama ikan sama daging sama ini. Kadang-kadang makan dari semuanya. Ini semuanya kalau mau bid'ah bisa bilang bid'ah. Nabi tidak la yajma'u baina ta'amain, tidak kalau makan tidak ada dua lauk, satu aja. Ini tapi mubah, tidak haram. Ini yang saya bisa jelaskan di dalam hari ini. Di masalah ini ada berapa masalah. Di bawah ini al-bid'ah ada berapa masalah, tapi ini yang ringkasnya. Ringkasnya hukum bid'ah bisa jadi 5. Bisa jadi 5. Setelah kamu faham ini haram atau makruh atau itu nanti setelah kamu faham al-haram, al-mubah, al-makruh, hukumnya apa, itu nanti kita bisa faham ini bid'ah, haram atau makruh atau ada berapa banyak yang sekarang kita melakukan di zaman kita di dalam hal ibadah asalnya bid'ah. Tapi ulama lihat ini ada manfaat, bisa bantu orang Islam, jadi masuk di dalam bid'ah yang wajibah. Allahu a'lam bishawab. Hari ini tidak jadi setengah jam, jadi 1 jam. Subhanallah. Karena di dalam pelajaran hari ini ada yang harus kita selesai di dalam hari ini seperti tentang masalah bid'ah. Hafizakumullah, jazakumullah khair, barakallahu fikum.